Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah bisa mengganti-ganti title sesuai dengan yang kita inginkan pada saat kita memanggilnya gitu ya. Di sini kita panggil dua kali. Masing-masing title adalah welcome dan ini props. Oke. Nah, sekarang bagaimana kemudian jika kita akan mengirimkan props lebih dari satu? Misalnya ini React Entitlement CSS in Action ini kita buat juga sebagai sebuah props, bukan apa namanya tulisan statis gini ya. Gitu. Berarti kita juga bisa membuat kayak gini. Kalau di atas titles berarti kita bawah ini kita bisa membuatnya katakan sebagai description misalnya gitu ya. Kita tulis props, titik description ya, dan seperti ini. Jika nanti pada saat kita panggil di user, maka kita harus memilih mengirim keduanya title dan description supaya kedua-duanya ada tulisannya gitu ya. Nah, pada saat belum kita panggil ini salah satunya, nah maka deskripsinya nggak ada kan, cuma titlenya. Oke, nah, kita tambahkan di user, nah, gitu ya. Karena dua, ya kita panggil berarti di sini kita kasih koma, gitu ya. Description dengan misalnya ini apa namanya tailwind React plus tailwind misalnya gitu ya. Maaf ini tadi nggak perlu ada koma, langsung aja kita spasi, kemudian kita tambahkan eh, properties yang lain gitu ya, dari title kemudian di sini description. Oke, kalau kita lihat, nah yang bawah ini React plus tailwinds. Nah, yang atas belum kita kirimkan tadi. Oke, welcome. Di sini descriptionnya. Oke, selamat datang di pemrograman front end. Ya. Nah, gitu. Jadi berapapun yang kita inginkan untuk dikirimkan ke dalam komponen, kita tinggal memasukkan saja seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, itu eh, kita penggunaan props sehingga yang kita bisa mempunyai apa namanya komponen yang seperti ini. Oke, ya sampai hari ini sampai sampai saat ini kita bisa mengirimkan props dalam bentuk uh, array apa namanya string konstan gitu ya. Ini string konstan, yang ini juga string konstan. Kemudian kita juga bisa uh, mengisinya juga cukup panjang nanti ya ketika kemudian banyak yang harus kita isikan gitu ya. Misalnya ada title, ada deskripsi, misalnya juga ternyata di dalam card-nya ini juga misalnya ada harga gitu ya. Ada harga misalnya gini. Kita tambahkan di sini ya. Props harga misalnya gini ya. Harga gitu ya. Oke, misalnya teksnya harganya
misalnya kayak oren gitu ya, seperti ini oren 500 gitu. Oke, nah kita isikan juga di usernya. Lalu kita tambahkan harga di sini. Misalnya 1000 ya. Hingga ada harga di sini. Nah, semakin banyak kita kirimkan ke sana, maka di sini mungkin akan semakin panjang gitu ya. Yang kita kirimkan, jadi ada title, ada description, gitu ya. Kemudian ada juga harga gitu. Mungkin juga nanti kita butuh stok barangkali di sini. Misalnya stok seperti itu. Gaji cut ini juga ya, prop stok gitu ya. Nah, jadi bisa jadi seperti ini. Nanti yang akan kita apa namanya buat gitu ya. Mungkin kita lebih sedikit situ. Oke. Semakin banyak nanti kan akan semakin panjang juga ya pada saat kita memanggilnya gitu, untuk pengiriman propsnya gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya bisa bisa kita gunakan hal lain dengan cara pengirimannya. Jadi kita bisa menggunakan objek pada saat kita mengirimkan nilai-nilai ini ke dalam sebuah apa namanya props dari sebuah komponen gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Oke. Ini sebenarnya bisa bisa kita ganti dengan menggunakan objek. Misalnya kita buat objek namanya adalah atribut, ya, atribut kita buat objek seperti ini yang isinya itu nilai-nilai yang ada di apa namanya props yang tadi kita buat gitu ya. Di Oke, di sini ada misalnya title. Oke, props gitu ya. Ini misalnya gitu. Kemudian description.
harga dan stok. Ke sini. Sekarang kita sudah punya objek atribut yang isinya title, description, harga stok, dan value-nya juga seperti ini, sama ya dengan yang tadi. Nah, ketika kita kemudian membuat akan mengirimkan ini ke dalam card-nya, gitu, maka ini bisa kita hapus langsung saja. Kita tuliskan seperti ini ya, misalnya atribut sama dengan kurung kurawal ya, atribut. Nah, kenapa kita kasih kurung kurawal? Karena sekarang ini adalah sebuah objek, bukan lagi string konstan seperti ini. Jadi meskipun nanti ini adalah sebuah variabel biasa, tetap harus kita gunakan kurung kurawal gitu ya. Oke. Jadi kalau string konstan ya cukup dengan menggunakan peti aja. Tapi kalau sudah dia adalah tipe data gitu, apakah tipe data sederhana atau objek dan seterusnya, maka dia harus kita kirimkan dengan menggunakan kurung kurawal. Gitu ya. Nah, berarti sekarang kita sudah bisa mengirimkan dengan cara sesederhana ini. Gitu. Oke. Nah, misalnya kemudian di sini kita kirimkan, yang ini kita hilangkan dulu aja ya. Kita remark. Ya. Nah, karena sekarang jadinya atribut dan atribut ini adalah sebuah objek, maka di card-nya kita juga harus ganti. Jadi pada saat dia akses nanti kan props-nya atribut. Nah, atribut ini ada title, ada description, ada harga, ada stok. Ya, jadi atribut yang mana? Jadi, atribut title gitu kan, atribut description, atribut harga, atau atribut stok. Nah, di sini berarti props sebelum kita ke title, berarti di sini kita tambahkan atribut. Atribut. Jadi kita props atribut ke title, ya. Atribut title. Ya. Kemudian yang description juga seperti itu. Jadi semua setelah props ini kita tambahkan key atribut, dan baru value-nya di belakangnya apa namanya, ya, yang untuk deskripsinya, harga, dan stoknya gitu ya. Ini kalau kita menggunakan objek untuk mengirimkan nilai ke properti sebuah komponen. Nah, kita lihat jadinya seperti ini. Yang atas tadi Anda kita masukkan gitu ya. Oke. Jadi dengan seperti ini kita juga bisa mengirimkan objek. Jadi lebih di komponennya terlihat lebih sederhana gitu ya. Di komponennya terlihat lebih sederhana. Oke. Nah, misalnya kita kemudian di sini buat objek keduanya seperti itu. Katakan atribut 2 misalnya ya. Atribut 2 ini isinya tadi itu ya, welcome yang pertama gitu. Kemudian deskripsinya selamat datang di Nugraman front end. Itu oke.
stok kita biarkan. Nah, ini kita ganti atribut juga. Atribut, tapi isinya adalah atribut 2. Kita simpan dan lihat. Nah, hasilnya seperti ini yang atribut 2 tadi, dan ini yang atribut. Jadi kita bisa sudah bisa mengirimkan objek ke dalam sebuah props, gitu ya. Nah, dan kalau misalnya pada saat pemanggilan ini masih cukup panjang, pakai ada props, kemudian ada atributnya, kemudian expressionnya, gitu ya. Sebenarnya kita bisa melakukan destrukturisasi terhadap objeknya. Jadi kita bisa tidak menggunakan props. Jadi ya, kalau kita destrukturisasi misalnya terlaman menggunakan props, cukup kita buat seperti ini aja. Di props kita buang, kita kemudian pakai kurung kerawal dan langsung ketik atribut di situ. Ya. Maka dengan seperti ini kita boleh menghilangkan props yang ada di sini. Ya. Nah, langsung ke atribut. Ini namanya destrukturisasi objek yang dikirimkan oleh komponen induk. Ya. Jadi di sini kita langsung ambil objek atributnya, dan pada saat di-cut kita tinggal panggil saja atribut titik title, karena berarti kan sekarang langsung bisa kita akses dari atribut titik title, atribut dan seterusnya, tidak perlu lagi ada kata props. Nah, misalnya kita lihat di sini, nah hasilnya tetap gitu ya, hasilnya tetap lengkap. Dan misalnya kita ganti salah satunya di sini ya, yang di user misalnya di sini section stoknya misalnya, nah, ini kita ganti jadi 300 seperti itu ya kan, apa ya, 300. Ini misalnya destrukturisasi props. Nah, ya. Jadi itu yang juga bisa kita lakukan untuk mengirimkan props yang tadi ada propsnya gitu ya. Sekarang kita bisa tidak menggunakan kata props lagi di dalam bagian parameter dari elemen komponennya, tetapi untuk melakukan destrukturisasi jangan lupa kita harus menggunakan kurung kurawal. Ya, kurung kurawal. Kalau props tadi kan tanpa kurung kurawal, yang ini kita harus menggunakan kurung kurawal. Oke, sampai sini dulu untuk video yang kedua tentang props. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.